selamat pagi adik-adik asuhan Indria. Apa kabar nih adik-adik di rumah? Semoga semuanya tetap sehat, adik-adik semua tetap bersukacita, tetap menjadi anak yang semangat. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan memulai lagi sekolah minggu kita. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita mau berdoa, kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, siapkan hati kalian. Jangan lupa siapkan juga Alkitabnya adik-adik buat kalian yang sudah bisa membaca. Nanti kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk sekarang Kakak Resti mau mengajak kalian lipat tangannya dan kita akan berdoa bersama. Yuk lipat tangannya, Kakak Resti akan memimpin kalian di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami anak-anak asuhan dan Indria mau bersama-sama di rumah kami masing-masing memulai sekolah minggu kami. Berkati setiap kami, berkati internet kami supaya semuanya lancar. Kami hari ini memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah berdoa, sekarang Kakak Resti mau mengajak kalian untuk berdiri bersama. Yuk, kita berdiri bersama, berdiri, tetap semangat ya, walaupun dari rumah, tapi kita mau bersekolah minggu seperti ketika kita berada di gereja. Yuk adik-adik berdiri bersama, kita mau bernyanyi memuji Tuhan, sebab dari terbit matahari sampai terbenamnya nama Tuhan selalu kita puji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yuk, saatnya kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik, kita mau memuji Tuhan sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu, adik-adik di rumah tidak perlu khawatir. Kalau kalian melihat mama atau papa sedang khawatir, ingatkan bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita, dan Tuhan Yesus seperti sahabat kita, adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sahabat. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus
suatu saat nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat pagi anak-anak asuhan dan Indria. Senang sekali dapat menyapa anak-anak pagi ini. Kalian hebat sekali. Pagi-pagi kalian sudah bangun dan sudah mengikuti sekolah minggu. Senang ya, kita sudah bernyanyi bersama-sama, memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Saatnya kita mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah habis untuk kami ya Bapa. Terima kasih untuk perlindungan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih juga Bapa, karena pada pagi ini Engkau telah memampukan kami untuk mengikuti sekolah minggu. Saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk dapat duduk dengan tenang dan dapat mendengarkan cerita sekolah minggu lewat tayangan yang diberikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu mau bertanya, siapa yang sudah pernah berada di padang gurun? Anak-anak bisa menjawab di kolom komentar. Seperti apakah suasana di padang gurun? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah suasana padang gurun di siang hari. Cuacanya sangat panas sekali. Tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada pohon, apalagi restoran atau rumah makan untuk makan. Coba lihat gambar yang berikut ini. Ini adalah suasana padang gurun di malam hari. Cuacanya sangat dingin sekali. Bayangkan anak-anak, Musa dan bangsa Israel harus berada di padang gurun selama 40 tahun menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Yuk kita lihat kisah selanjutnya ya. Ketika Musa dan bangsa Israel tiba di padang gurun Sin, bangsa Israel selalu mengeluh kelaparan. Mereka berkata kepada Musa, "Kami lapar." Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Ia akan menurunkan hujan roti setiap pagi. Tuhan menepati janjinya. Keesokan hari, pada pagi hari, terdapat banyak roti mana berwarna putih dan rasanya seperti kue madu. Dan ketika siang hari, sisa roti mana yang tidak diambil terkena panas matahari lalu mencair. Setiap orang hanya boleh mengambil 1 mangkuk setiap hari selama 5 hari. Jadi, dari hari Senin sampai hari Jumat, mereka hanya boleh mengambil 1 mangkuk untuk 1 orang. Pada hari ke-6, setiap orang harus mengambil 2 mangkok untuk hari ke-6 dan ke-7. Mengapa demikian? Karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Tuhan menyuruh semua orang untuk beristirahat dan tidak bekerja. Tuhan ingin mereka beribadah dan memuji Tuhan. Pada hari yang ke-6, mereka makan 1 mangkok roti mana dan 1 mangkok lagi dimakan pada hari ke-7.
Bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan, mereka bisa makan pada hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan, mereka tidak menemukan roti mana pada hari ketujuh. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan mengasihi bangsanya dan menyediakan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Tuhan menginginkan bangsa Israel selalu datang kepadanya dan meminta pertolongan. Wah, luar biasa ya anak-anak Tuhan kita. Tuhan selalu menolong umatnya, termasuk kita. Tuhan selalu menolong kita setiap saat, asalkan kita taat kepada Tuhan, khususnya pada situasi pandemi COVID-19 ini anak-anak. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti melindungi dan menolong kita. Tuhan sangat menyayangi kita. Tetapi kita juga harus taat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita berdoa setiap saat. Kita membaca firman Tuhan, kita menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin. Tentunya cucinya harus bersih ya. Lalu kalau kita mau keluar rumah, jangan lupa kita menggunakan masker. Kita harus menggunakan masker pada saat kita berada di luar rumah seperti ini. Supaya tidak ada virus yang bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat mulut ataupun lewat hidung kita. Kita juga harus makan makanan yang sehat. Yang pastinya 4 sehat, 5 sempurna. Itu cara kita taat ya anak-anak. Kita juga harus memakan sayur dan buah. Lalu jangan lupa kita harus berolahraga. Dan kita harus memiliki waktu tidur yang cukup supaya kita tidak kelelahan. Apalagi anak-anak yang suka nonton TV, yang suka main dengan handphone, main dengan tablet, atau main dengan komputer dan laptop. Jangan lama-lama, mata kita membutuhkan istirahat ya. Oke, dan yang paling terakhir, kita harus selalu bergembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Jadi kita harus tetap taat kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti sayang sama kita semua dan Tuhan juga akan selalu melindungi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu terhadap bangsa Israel pada saat mereka berada di padang gurun. Terima kasih untuk roti mana yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih juga Tuhan sudah berikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, taat kepadamu, sehingga kami juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sekian cerita Alkitab kita hari ini. Yuk sama-sama kita hafalkan ayat hafalan kita minggu ini ya. Diambil dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah anak-anak, jangan lupa kirim videonya ya. Nah, sekarang kita akan membuat roti mana. Anak-anak, boleh siapkan roti tawar yang sudah dikupas.
potong atau disobek-sobek hingga potongan kecil. Lalu dimasukkan ke dalam mangkuk atau piring. Dan taburkan madu di atas roti yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, siap dihidangkan deh. Ingatlah, Tuhan memberikan roti mana kepada bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Oke anak-anak, senang ya kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita, dan kita juga sudah membaca ayat hafalan kita minggu ini. Anak-anak jangan lupa ya, roti mananya dimakan, pasti enak rasanya. Sekian pertemuan sekolah minggu kita pagi ini ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan di kelas Asuhan dan Indria. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mazmur 9 ayat 2a. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib.